Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saudara, khususnya para mahasiswa. Kali ini kita akan belajar dari soal-soal terkait dengan potensial air. Latihan ini dimaksudkan untuk menguji pemahaman kita dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Mari kita mulai. Yang pertama, jika sel dengan potensial tekanan Cp 3 bar dengan potensial osmotik min 4,5 bar, berapakah nilai potensial airnya? Ini sangat sederhana sebetulnya. Mengapa sederhana? Karena hanya sebatas pada satu sistem, yakni satu sel. Dengan menggunakan rumus yang saudara sudah pelajari, bahwa potensial air itu sama dengan potensial osmotik ditambah dengan potensial tekanan. Potensial air sama dengan, atau PA sama dengan PO ditambah PT. Setelah menuliskan ini, maka tinggal kita masukkan nilai dari masing-masing komponen. Yang mau diketahui ini adalah potensial air. Nah, potensial osmotiknya diketahui min 4,5. Sementara potensial tekanannya itu sama dengan 3. Dengan demikian min 4,5 tambah 3 itu sama dengan min 1,5 bar. Sekali lagi, soal ini masih sederhana. Mari kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, ini soal ini sudah melibatkan dua sistem. Menggunakan soal dari pertanyaan pertama, ya, pertanyaan pertama ini yang maksudnya sel tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air gula. Ini kalau digambarkan, ini sel dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air gula dengan potensial osmotik min 4 bar. Nah, jadi PO nya ini gula adalah min 4. Pertanyaannya adalah, ke arah manakah aliran bersih air? Maksudnya, apakah air dari sel keluar atau air dari luar masuk ke dalam sel? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang karena disebutkan bahwa ini berasal dari pertanyaan 1. Nah, dari pertanyaan 1 tadi kita sudah ketahui min 1,5 bar. Berarti PA-nya ini adalah min 1,5. Ya, dari soal nomor 1. Ya, sudah ketahuan nilai PA. Sekarang di luar dari sel ini, larutan gula yang diketahui PA-nya sama dengan min 4. Nah, kembali kita gunakan rumus PA sama dengan PO ditambah PT. PO tambah PT. Nah, berapa PO-nya? Nah, sudah bukan di sini nih. Min 4,0. Ini PO-nya. Lalu PT-nya 0. Nah, mengapa 0? Karena ini sistem terbuka. Ini adalah batas air, ya, jadi batas larutan. Ini bukan penutup. Jadi ini adalah larutan sistem terbuka. Nah,
Artinya apa? Tekanan udara, tekanan dalam gelas ini tidak ada yang bekerjakan sama dengan tekanan udara luar. Itu sama dengan 0. Dengan demikian diketahui bahwa PA larutan gula itu sama dengan min 4. Nah, pertanyaannya, ke arah manakah aliran bersih itu? Ya, ke arah mana aliran air? Nah, seperti saudara ketahui bahwa air bergerak dari PA lebih tinggi ke area dengan PA lebih rendah. Nah, sekarang tinggal dibandingkan. PA sel min 1,5, PA larutan gula sama dengan min 4. Nah, tentu saja bahwa PA 1,5 ini lebih besar dibanding dengan min 4. Jadi dengan demikian, kemana arah aliran air? Tentu dari sel ke luar. Berarti sel akan mengkerut, yang kena airnya keluar. Jadi PA luar sel lebih kecil daripada PA dalam sel, lebih kecil. Berarti ini, sehingga air akan keluar dari sel ke gelas kimia. Semoga bisa dipahami. Anda bisa mengulang kembali untuk mengetahui seperti apa atau kemampuan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, 3. Nah, soal ini nanti akan berentetan dengan beberapa soal. Suatu larutan sukrosa ini, sekali lagi, larutan sukrosa dalam gelas kimia memiliki potensial saat terlarut, nah, PO min 0,5. Ini tulis ini. Jadi, supaya mudah dikerjakan, saudara kalau dapat soal seperti ini, itu buat gambaran ilustrasi, ya, buat sehingga lebih mudah. Nah, seperti dicontohkan di sini. Saya gambarkan satu gelas kimia berisi larutan sukrosa dengan PO min 0,5. Ya, ini min 0,5. Lalu kemudian sebuah sel, sel lebek plesit dengan PO min 0,9 dimasukkan ke dalam gelas kimia tersebut. Ya, ini, nah ini ilustrasinya. PO sel ini sama dengan min 9 PA. Begitu. Nah, itu informasi ya dari soal ini. Jadi mudah dipahami. Nah, pertanyaan pertama, berapakah PT potensial tekanan sel yang lembek sebelum dimasukkan ke dalam gelas kimia? Sebelum, berarti saudara tidak perlu memperhitungkan dulu angka-angka yang ada di sini, cukup dengan sel ini. Nah, karena sudah diketahui bahwa PO-nya sama dengan 0,9, nah begitu. Nah, PO-nya sama dengan min 0,9. Lalu yang ditanya kemana, berapakah nilai PT-nya? Nah, PA-nya bagaimana? Kita coba lihat. Jadi jawabannya sederhana. Kenapa? Karena ada informasi sel lembek plesit. Sel lembek itu berarti tidak ada turgor antara isi sel dengan dinding sel. Dengan demikian PT-nya itu sama dengan 0 bar. Nah, ya, oke. Jadi PT-nya sama dengan 0. Jadi tidak perlu bingung, ini kok ada 0,9. Itu tidak ada hubungannya, karena kondisi yang disebutkan di sini bahwa sel lembek berarti PT sama dengan 0, ya.
turgornya tidak ada. Jadi sel dalam keadaan lembek tanpa turgor. Oke, itu soal 3A. Sekarang 3B. Nah, 3B. Berapakah pH sel sebelum dimasukkan ke dalam gelas kimia? Kalau soal A itu tadi yang ditanya adalah PT-nya. Nah, yang ditanya sekarang adalah pH-nya. Yang diketahui sekarang adalah PO-nya min 0,9, PT-nya tadi sudah diketahui bahwa sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah pH sel sebelum dimasukkan. Maka ini sederhana. pH sel sama dengan PO tambah PT. Tadi 0,9 lalu 0. Ya, 0 karena selnya lembek, maka pH-nya sama dengan min 0,9. Oke, tidak sulit saudara ya untuk memahami, tinggal penalaran logika yang diperlukan. Masih soal terkait bagian C. Berapakah pH dalam gelas kimia yang berisi sukrosa? Jadi sini tidak ada sekali hubungannya dulu dengan air. Berapa pH-nya? Yang sudah diketahui adalah PO, yakni min 0,5. Ini dari soal ini. Yang diketahui 0,5. Maka pH sel kembali kita gunakan pH sama dengan PO tambah PT. Bukan sel, maaf. pH larutan sama dengan PO tambah PT. Nah, berapakah PO-nya? Min 0,5. Nah, sekarang PT-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sistem terbuka. Artinya sama dengan tekanan udara luar. Dengan demikian, maka pH larutan sama dengan min 0,5. Nah, kali ini kita menggunakan dengan megapascal. Oke. Sudah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang masih soal yang sama, pertanyaan keempat. Lalu ke arah mana air akan bergerak? Nah, gitu. Jadi soal ini betul-betul menuntun saudara untuk berpikir tahap demi tahap. Nah, setelah mengetahui nilai pH masing-masing baik sel sebelum dimasukkan maupun pH larutan sukrosa, maka pertanyaannya ke arah mana? Ingat kembali, air bergerak dari pH lebih tinggi ke daerah wilayah dengan pH lebih rendah. Nah, sekarang sesuai dengan jawaban B dan C. Nah, yang jawaban B tadi itu ini diketahui bahwa pH sel sama dengan 0,9. Sementara pH larutan sama dengan min 0,5. Dari sini Anda sudah bisa simpulkan kemana air akan bergerak. Gunakan dari pH tinggi lebih tinggi ke pH lebih rendah. Nah, yang mana yang lebih rendah sini? Tentu saja 0,9 dengan 0,5 berarti 0,9. Dengan demikian air masuk ke dalam sel karena pH-nya di luar lebih tinggi, yakni 0,5, sementara dalam itu sama dengan 0,9. Oke. Jadi soal A, B, C, D ini soal yang menuntun berpikir. Sekarang masih soal yang kelima. Nah, perhatikan, berapa PT sel tumbuhan ketika sudah berada dalam keseimbangan dengan larutan sukrosa? Nah, tadi soal yang sebelumnya itu masih berdiri sendiri, masih pada sel, sehingga PT-nya itu tadi yang ditanya sini kalau sebelumnya sama dengan 0. Nah, sekarang sel sudah berada dalam larutan, lalu terjadi aliran tadi yang sudah dijawab pada bagian soal sebelumnya. Nah, yang ditanya berapakah PT sel
ketika terjadi keseimbangan antara sel dengan luar sel. Nah, itu dengan larutan sukrosa. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. PA sama dengan PO ditambah PT. Nah, PA-nya itu tadi adalah 0,5, PA-nya sel adalah 0,9, kan begitu? Nah, maka PT-nya karena sudah sistem tidak sama dengan soal sebelumnya, itu sama dengan 0,4. Nah, tinggal kan ini cara persamaan. Ketika ini dicari, maka PT sama dengan min 0,5 ditambah 0,9. Ini berubah kan, sudah pindah sisi, sama dengan 0,4. Jadi jawabannya adalah berapakah PO keseimbangannya? Sama dengan 0,4. Oke, semoga dipahami. Nah, pertanyaan yang ke-6. Nah, apakah sel sekarang menjadi turgid? Nah, atau mengkerut, atau terjadi plasmolisis? Ya, gitu. Jadi ini seperti betul-betul soal ini hanya menuntun ya, dan tidak tunggal. Sekarang tanya, apakah sel? Diingat tadi jawaban yang pertama. PO-nya min 0,9, kan begitu. Lalu kemudian tadi air masuk, kan begitu, berarti terjadi turgid. Kan air masuk di soal ke berapa, ke-6 tadi itu. Ketika air masuk, maka tentu adalah sel akan turgor, mengembang. Nah, ini jawabannya. Oke, jelas ya, sederhana. Masih, apakah selnya hipotonik atau hipertonik terhadap bagian luarnya? Jadi maksudnya ini apakah selnya hipo atau hipertonik terhadap ini? Soal ini juga gampang ya. Nah, jawabannya adalah dia hipertonik, karena itu dia air masuknya dari luar ke bagian dalam ya. Nah, kalau hipotonik atau hipertonik, nah itu maksudnya. Ini Anda kemungkinan menjawabnya kan hipotonik atau hipertonik. Jawaban yang benar adalah hipertonik gitu. Soal ini kalau Anda jawab hipotonik atau hipertonik, ini pilih salah satu, berarti potensi airnya potensial airnya itu lebih apa? Nah, gitu. Ya, kalau hipotonik berarti lebih tinggi, kalau hipertonik berarti lebih rendah. Maka jawabannya adalah hipertonik gitu. pH selnya lebih rendah. Oke. Nah, satu soal. Nah, soal ini cukup levelnya cukup tinggi ya, dan memerlukan, dan nanti akan diberikan soal yang memang memerlukan penalaran kompleks ya. Oke, baik. Nilai pH pada jaringan akar, Anda bayangkan akar, nilai pH pada jaringan akar ditemukan min 3,3 bar pH ya. Jadi buat catatan, pH-nya min 3. Jika jaringan akar itu diambil dan dimasukkan ke dalam satu larutan sukrosa 0,1 m, ya, konsentrasi larutan sukrosa pada suhu 20 derajat Celcius, dalam gelas kimia terbuka. Nah, ini informasi ini penting. Dalam gelas kimia terbuka, berapakah pH larutan tersebut? Jadi berapakah pH larutan tersebut? Dan karena manakah aliran air bersihnya, maksudnya net air yang bergerak? Untuk menyelesaikan soal ini, Anda harus menggunakan rumus ini.
menentukan dulu PO-nya. Kan tidak ada di sini nilai PO yang ditentukan, yang ada adalah konsentrasi. Ya, tidak ada nilai PO, yang ada adalah sini akar nilai PA-nya sama dengan min 0,3. Itu. Yang ada di ketel adalah suhu 20 derajat Celcius. Maka untuk menyelesaikan soal ini yang ditanya dari larutan, maka kita menggunakan rumus min ini PO sama dengan min I CRT. Tinggal kita masukkan angka-angka. I-nya sama dengan 1. Loh, mengapa 1? Karena terdisosiasi sempurna, yakni larutan tidak terdisosiasi. Berarti larutannya sukrosa itu sama dengan 1. Sedangkan kalau dia terdisosiasi, maksudnya molekul itu misalnya NaCl atau barium klorid, kalium klorid, itu kan kalau bisa terdisosiasi sempurna. Karena sukrosa tidak mengalami disosiasi penguraian, maka itu sama dengan 1. Lalu konsentrasinya berapa? Nah, ini 0,1 ini. 0,1. Nah, kemudian nilai R-nya seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, yakni satu konstanta gas. Jadi ini mungkin nanti Anda perlu catat atau diberikan dalam soal itu, biasanya disertakan. Ya, ini konstanta gas tetapan. Lalu ini berada sistem ini pada 20 derajat Celcius. Maka tambahkan dengan derajat Kelvin 273 tambah 20, berarti 293. Nah, dari hasil perkalian ini Anda tinggal mengalikan, maka nilai PO-nya itu sama dengan min 2,4. Nah, kalau misalnya mau disederhanakan, ya min 2 bar ya, dalam larutan. Nah, oke. Selesai, sudah diketahui nilai PO dari larutan sukrosa. Nah, yang dicari adalah nilai PA-nya. Gitu. Nilai PA-nya kan sudah diketahui, PO-nya sekian. Nah, PA-nya berapa? Gunakanlah rumus ini kembali. PA sama dengan PO ditambah PT. Nah, PA min PO-nya sama dengan min 2. Ini min 2. Lalu, nah, PT-nya kok 0? Nah, 0 karena kelas kimia terbuka, sistem terbuka, gitu. Oke, sistem terbuka, sehingga PT-nya itu sama dengan 0. Dengan demikian, PA-nya sama dengan min 2. Min 2. Nah, sekarang PA larutan sudah diketahui. PA jaringan akar sebelumnya sudah diberitahu min 3,3. Tinggal sekarang dibandingkan mana yang besar. Nah, tentu saja min 2 lebih besar daripada min 3,3. Nah, apa artinya? Karena air berpindah dari daerah yang potensinya lebih tinggi ke PA yang lebih rendah. Nah, min 2 bar pada gelas kimia itu lebih tinggi dari min 3,3 bar pada jaringan akar, sehingga air akan berpindah dari gelas kimia ke jaringan akar. Nah, ini sebetulnya soal ini sederhana, tinggal bagaimana kita memahami rumus-rumus itu. Satu hal yang penting sekali, saudara, kalau menemukan soal seperti ini, sebisa mungkin diberikan ilustrasi, dibuat di gambar. Ini saya sengaja tidak membuatkan satu ilustrasi karena ini maksud saya adalah Anda membandingkan bahwa betapa susahnya atau lebih sulit dan tidak terurai rasanya kalau tanpa gambar. Padahal ini bisa saja saya buatkan gambar di sini. Nah, sebagaimana yang seperti ini soal, nah ini kan ilustrasi, lebih mudah memahaminya. Oke?
Saya kira ini contoh, dan mudah-mudahan ada kesempatan lagi memberikan contoh yang soal yang lebih yang lebih menantang, sehingga lebih menantang, sehingga bisa lebih memperkaya wawasan Anda dalam memahami konsep potensial air. Saya kira demikian, saudara. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.